Pinterest setiap bulannya. Dan khusus di Indonesia ada sekitar 9,6 juta orang yang datang ke Pinterest setiap bulan untuk mencari inspirasi tersebut. Nah, mengenai pin sendiri ada sekitar 240 miliar pin yang sudah disimpan dan juga 5 miliar papan yang sudah terbuat di dalam Pinterest. Dan setiap bulannya itu 400 juta orang yang tadi aku sebut, mereka itu mengunjungi Pinterest untuk mencari inspirasi, mereka ingin membuat kegiatan baru, atau juga mencari barang yang mereka ingin beli selanjutnya. Yang inspiratif supaya mereka bisa mencoba hal-hal baru. Dan tentunya itu kenapa kalian ada di sini, dan juga aku ingin ngasih tahu banyak tips nih nantinya terkait hal-hal ini. Dan sekali lagi, tanpa kreator maka tidak akan ada Pinterest. Makanya kita bisa langsung masuk nih tentang cara kerja Pinterest, karena kalian teman-teman kreator pastinya penting banget untuk bisa mengetahui cara kerjanya biar nanti konten yang kalian buat pastinya akan tetap relevan dan bisa dioptimalkan. Jadi Pinterest adalah mesin penemuan visual. Pinterest sebenarnya menghubungkan pengguna ke konten yang mereka sukai. Lalu Pinterest akan mempersonalisasikan konten itu. Jadi contohnya nih, aku menggunakan Pinterest untuk mencari ide-ide olahraga, gerakannya apa aja, dan juga makanan, karena aku suka banget makanan. Jadi saat membuka Pinterest, dua konten itu yang akan banyak masuk di dalam Pinterest aku. Dan itu akan mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, karena mungkin ada teman-teman yang suka fashion, teman-teman ada yang suka juga kayak interior design, dan itu akan dipersonalisasikan oleh Pinterest. Dan cara kerjanya, singkatnya nih ya, jadi Pinterest mengumpulkan sinyal dari miliaran pin untuk menampilkan ide yang tepat di saat yang tepat. Itu yang tadi aku maksud dengan personalisasi. Jadi semakin banyak pin itu berinteraksi dengan orang-orang, maka akan semakin sering juga pin tersebut akan muncul di dalam Pinterest. Nah, ngomongin pin, sebenarnya ada beberapa lokasi di mana teman-teman bisa melihat pin. Aku di sini akan menyebutkan ada 4. Jadi yang pertama lokasinya adalah lokasi namanya sajian beranda, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan namanya home. Jadi kalau masuk ke dalam apps-nya, halaman pertama yang teman-teman lihat itu sebenarnya halaman sajian beranda. Di sini sajian berandanya sudah dipersonalisasikan sesuai dengan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman biasanya suka like atau lihat. Nah, yang kedua adalah kolom namanya cari. Jadi kolomnya bisa diklik dulu di bawah di kotak yang ada kayak kaca pembesar, lalu diketik nih teman-teman mau cari apa. Nanti setelah di enter akan muncul pin-pin yang terkait dengan kata yang tadi teman-teman cari. Nah, di sini juga kalian bisa mencari pin-pin itu. Tempat ketiga ada namanya ide serupa. Nah, ide serupa ini seperti namanya, jadi kalau misalnya teman-teman udah nemu nih pin yang sesuai dengan teman-teman suka, bisa diklik pinnya, lalu teman-teman scroll ke bawah, nanti di pin itu akan ada pin-pin yang mirip dengan gambar di atas, gambar yang sudah teman-teman klik. Kalau contohnya di slide ini gambar bunga dengan bucket warna ungu. Nah, nanti di bawah ada namanya lainnya seperti ini. Nah, di situ juga ada tuh, lihat kan, ada banyak bucket warna ungu tapi desainnya berbeda. Nah, jadi kita pengen ngasih lihat ke teman-teman ada cara lain nih, inspirasi lain yang kurang lebih sama dengan apa yang teman-teman cari. Dan yang terakhir ada tab namanya tab hari ini. Tab hari ini bisa diakses dari atas di di apps teman-teman. Di sebelah untuk Anda itu ada hari ini, kalau diklik itu sebenarnya adalah kurasi konten. Setiap hari akan berbeda dan setiap harinya baru, di mana kita akan memberikan konten yang relevan, yang trendy, dan menampilkan banyak sorotan dari kreator yang menginspirasi. Jadi mungkin banget nih kalau teman-teman punya konten yang oke, bisa banget muncul di dalam konten hari ini. Nah, setelah ngomongin tentang pin itu sendiri, kita akan ngomongin terkait format konten. Format konten ini unik sebenarnya, karena kita nyebutnya pin. Nah, pin ini, kalau pin kita ngomongin pin standar, sebenarnya bentuknya hanya seperti gambar dan gambarnya statik. Itu yang kita sebut dengan pin standar.
Tapi pin itu juga punya beberapa elemen. Jadi ada namanya judul, ada namanya keterangan, lalu ada namanya tautan atau link yang teman-teman bisa masukkan di dalam pin tersebut. Dan nanti teman-teman juga bisa tambahkan tag. Jadi kira-kira konteks apa sih yang cocok dengan pin yang kalian upload. Oke. Yang kedua adalah pin video. Nah, pin video sebenarnya kurang lebih sama dengan pin yang tadi aku mention terkait pin standar. Hanya saja apa yang kalian unggah bentuknya itu video. Nah, kalian tetap nanti ada judulnya, tetap ada deskripsi dan lain-lain. Nah, gunanya pin video ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk menyampaikan cerita. Karena bisa sampai 15 menit. Oke. Nah, yang terakhir, sedikit cuplikan nih buat teman-teman bahwa sebentar lagi kita akan punya format baru namanya story pin. Nah, story pin ini mungkin agak berbeda dengan bayangan teman-teman. Ini bukan pin yang akan hilang dalam 24 jam, tapi pin ini sebenarnya sebuah pin yang mengkolaborasikan kedua pin format yang sudah aku mention tadi terkait format statik dan juga format video. Jadi kalian bisa punya banyak halaman, lalu kalian gabungin nih tipe formatnya, kalian bisa tambahkan teks, kalian bisa tambahkan suara dan lain-lain. Dan di sini kalian bisa punya cerita yang lebih lengkap dan bisa memberikan inspirasi dengan informasi yang lebih oke buat audiens kalian. Nah, saat ini memang belum ada di Indonesia, tapi pastinya nanti kalau misalnya fitur ini sudah ada, kalian akan jadi salah satu dari orang-orang pertama yang akan tahu dan akan cobain nih story pin-nya. Nah, selanjutnya aku akan bahas terkait praktik terbaik. Nah, praktik terbaik ini sebenarnya punya relevansi terkait bagaimana sih caranya jadi sukses di Pinterest. Karena sebenarnya jadi top creator ini gak cuman terkait konten yang selalu kalian upload secara rutin atau juga kualitasnya. Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa gali dan kita bisa lakukan untuk menjadi sukses di Pinterest. 3 hal yang mau aku highlight di sini. Yang pertama pastinya terkait membuat pin baru. Nah, pin baru ini gunanya adalah agar akun teman-teman itu memang tetap terlihat aktif. Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman baru nih di Pinterest, lalu teman-teman sudah punya 50 konten dan teman-teman akhirnya mengupload konten itu sekaligus, tapi setelah 2 minggu, 1 bulan, atau 3 bulan lamanya, tidak ada konten baru lagi. Nah, jangan. Jadi kalian kalau bisa tetap bikin jadwal yang rutin, misalnya seminggu sekali atau beberapa kali dalam seminggu, agar akun kalian tetap terlihat aktif. Yang kedua adalah terkait mengoptimalkan konten. Dan yang ketiga adalah terkait membangun audiens. Nah, untuk 2 ini aku akan bahas sedikit lebih detail. Oke? Jadi optimalkan konten itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya untuk memudahkan konten teman-teman lebih gampang lagi ditemuin saat nanti pinners mencari konten atau kayak relevan topik di dalam platformnya. Nah, bagaimana sih memangnya cara mengoptimalkan konten? Kita ada beberapa tipsnya, oke? Jadi yang pertama adalah untuk menambahkan teks. Nah, khusus untuk video, teks ini penting banget untuk ngasih tahu kata kunci atau paling nggak cuplikan sedikit dari videonya sebenarnya tentang apa sih. Ini contoh yang bagus nih, ini juga dari salah satu pemenang dari video kompetisi kemarin. Kita lihat ya. Oke, aku nggak akan mainin ini sampai selesai, tapi tadi udah lihat kan ya, ada banyak teks yang muncul dari awal, dari judulnya, dan juga dari step by step-nya. Jadi setiap tahapnya sudah dimasukkan teks. Dari bahan-bahan yang dimasukin juga. Jadi sebenarnya nggak perlu menceritakan sampai detail, tapi cukup kata kuncinya aja. Jadi ini contoh yang bagus banget nih. Nah, yang kedua, tadi aku udah ngomongin tentang judul, tentang deskripsi, dan juga tentang tag. Jadi ini penting banget kalau memang mengupload pin, maupun itu statik ataupun itu video, itu mesti banget punya 3 hal ini. Nah, untuk judul dan deskripsi itu sebenarnya usahakan kalau judul itu memang maksimalkan 100 karakter. Jadi coba bikin yang menarik tapi juga sederhana.
Nah, untuk deskripsi itu kita punya maksimum 500 karakter. Tapi deskripsi khususnya kalau misalnya di handphone itu akan jadi titik-titik atau jadi selengkapnya. Kalau memang lebih dari 2 kalimat. Jadi usahakan kalimat pertama dan kalimat kedua itu udah sangat menarik. Jadi pengguna itu bisa ngeklik ke berikutnya dan mereka akan udah tertarik dengan kontennya. Oke. Dan yang ketiga adalah tentang tag. Tapi tag ini memang khusus untuk desktop dan iPhone atau iOS kalau misalnya terkait dengan video pin. Nanti di dalam tag ini saat teman-teman sedang membuat atau mengunggah video pin itu bisa ditambahin. Misal contohnya kalau gambar di sini kan ada pie crust, kalian bisa tambahin hidangan penutup atau masakan atau resep dan lain-lain. Jadi nanti bisa ditambahkan supaya gunanya dari 3 ini adalah agar pengguna itu lebih mudah nanti mencarinya, dan ini membantu Pinterest sendiri untuk memahami sebenarnya konten itu apa sih melalui kata-kata yang teman-teman masukkan di dalam deskripsi, judul, dan tag. Nah, selanjutnya adalah terkait papan. Kita memang dari tadi udah bahas banyak terkait pin, tapi sebenarnya untuk mengoptimalkan konten itu nggak cuma tentang pin, tapi juga terkait papannya. Karena saat kalian membuat papan kan perlu juga untuk dimasukin ke saat kalian membuat pin penting juga untuk dimasukin ke suatu papan. Nah, papan itu harus sesuai dengan pin yang kalian buat. Contohnya, kalian tadi membuat pin terkait pie crust. Jadi, kalau misalnya kalian mau bikin papan, mungkin papannya bisa tentang dessert atau hidangan penutup, atau juga kalian bisa membuat papan tentang resep lebaran dan lain-lain. Jadi sesuatu yang memang sesuai dengan pin yang kalian unggah. Oke. Lalu yang kedua tipsnya adalah kalian bisa banget menambahkan kolaborator. Buat teman-teman yang belum tahu kolaborator, nah buat satu papan itu sebenarnya bisa menambahkan pengguna lain di dalam papan itu. Jadi nanti teman-teman yang sudah diundang untuk menjadi kolaborator di papan itu bisa memberikan dan menyimpan pin yang lain ke dalam papan, lalu nanti teman-teman bisa sama-sama diskusi nih. Jadi gunanya untuk nanti bikin acara atau misalnya pengen bikin bisnis sesuatu bersama, itu bisa banget menggunakan fitur kolaborator ini. Ini contohnya beberapa papan yang menurutku adalah papan yang baik. Jadi misalnya nih ada dekorasi kamar tidur, ada wallpaper favorit, ada resep Valentine's Day. Jadi ini cukup spesifik dan juga konten yang ada di dalamnya juga relevan dengan nama papan tersebut. Lalu mungkin satu tips lain adalah kayak misalnya nih teman-teman punya pin video. Pin video itu tetap dimasukkan ke konteks yang sesuai ya. Jadi kalau menurutku jangan sampai ada papan namanya papan video aja lalu semua video dimasukin situ, padahal kan ada konteksnya nih sebenarnya video tentang apa. Jadi lebih baik dibuat seperti yang ada di slide ini. Nah, oke, selanjutnya aku juga ingin bahas tadi yang ketiga adalah cara membangun audiens nih, tips and triknya. Nah, untuk membangun audiens adalah paling penting untuk menjangkau orang baru. Lagi-lagi aku akan bilang bahwa penting banget untuk bikin pin baru dan rutin agar orang-orang tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman kreator. Yang kedua adalah coba bereksperimen nih dengan tren yang lagi baru-baru ini ada. Misalnya kemarin-kemarin kita baru ada tren wallpaper iOS. Nah, mungkin ada beberapa inspirasi atau ide teman-teman yang bisa sebenarnya dikolaborasikan dengan tren itu. Jadi nanti semakin banyak orang yang akan masuk ke dalam profil teman-teman dan juga melihat pin itu. Nah, yang ketiga, kita juga penting untuk ngeklaim akun dan domain atau website teman-teman. Nanti aku akan bahas teknisnya sedikit lebih dalam setelah ini ya. Keempat, penting untuk mempromosikan teman-teman terkait Pinterest itu. Jadi, ini bisa dilakukan di Pinterest sendiri atau juga melalui media sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk memanfaatkan kita punya alat analitik namanya wawasan audiens. Nanti juga aku bakal ceritain sedikit gimana cara masuk ke dalam halaman itu. Nah, untuk video ada beberapa tips tambahan. Jadi untuk video penting banget
dari awal membuat video itu bikin video yang memang menarik agar penonton pun langsung ingin menonton itu sampai habis dan paling nggak mencoba mengkliknya dan akhirnya masuk ke dalam link atau melihat lebih detail terkait konten yang teman-teman buat. Yang kedua adalah coba kemas video itu singkat tapi juga tetap manis. Jadi untuk terkait video ini tadi mungkin aku juga udah sempat nyebutin bahwa video itu maksimum 15 menit. Tapi lebih baik video Pinterest itu cukup 1-3 menit aja. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan kebanyakan orang waktu mereka untuk bertahan melihat suatu hal itu sekitar 1-3 menit aja. Nah, lalu yang ketiga adalah jangan mengandalkan audio. Aku tahu mungkin kalau video itu kan menarik banget nih kalau punya musik ya. Cuman banyak orang juga yang handphonenya itu sebenarnya di nonaktifkan suaranya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan momen itu gitu. Jadi tadi gunakan teks misalnya, dengan ada teksnya video itu akan lebih informatif. Jadi mungkin itu akan lebih membantu. Jadi pastikan memang kita bisa membantu orang-orang yang tidak menggunakan audio dan lebih paham dengan konten kita. Oke. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk pilih gambar sampul yang oke banget. Karena gambar sampul ini akan muncul saat video kalian tidak sedang dimainkan. Jadi nanti mungkin gambar sampulnya penting nih kalau judulnya ada di situ atau ada kata kuncinya atau gambar yang memang paling jelas di antara cuplikan video yang lain. Nah, selanjutnya aku juga pengen ngasih beberapa tips, saran, dan juga beberapa larangan nih terhadap video. Jadi pertama, untuk video itu usahakan bahwa formatnya, konten, dan juga tulisan atau warna itu disesuaikan dengan pengguna handphone. Karena 80% dari pengguna Pinterest itu sebenarnya mengakses Pinterest dari handphone. Nah, salah satu format yang mestinya teman-teman ikutin adalah yang vertikal. Kebayangkan kalau misalnya kita punya konten yang vertikal saat dibuka di handphone, itu akan jadi full screen. Jadi itu bagus banget buat teman-teman yang nantinya menonton, jadi lebih gampang dipahami. Kedua adalah, lagi-lagi coba gunakan teks agar nanti lebih mudah ditemukan. Jadi judul, deskripsi, atau tadi tagar atau teks itu penting banget. Karena nanti Pinterest akan membaca dari 3 hal ini dan bisa lebih memahami lagi dan menyambungkan dengan apa yang teman-teman nanti ketik yang mereka cari. Dia akan lebih relevan lagi kontennya. Yang ketiga adalah coba diatur videonya ke dalam papan yang relevan. Lagi-lagi aku akan ngomongin papan karena ini akan berpengaruh terhadap hasil pencariannya. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah karya itu harus orisinil atau harus asli nih punya teman-teman. Jangan ngambil karya orang lain, juga jangan ngambil dari website lain. Karena itulah karya orisinal atau karya asli lah yang sebenarnya paling menarik untuk orang-orang di luar sana. Nah, ini adalah sedikit ringkasan nih terhadap panduan kreatif untuk membuat video. Pertama, tadi ingat, bikin pinners atau pengguna itu menarik dari detik-detik awal. Okay. Yang kedua, coba ditambahkan branding. Kalau misalnya memang teman-teman punya brand atau punya icon tertentu yang memang jadi hal yang unik dari teman-teman, jangan lupa tambahkan itu di videonya ya. Dan yang ketiga, tampilkan idenya. Jadi ceritain itu di dalam alur cerita video tersebut. Gak usah diomongin, gak usah ditaruh di teks panjang-panjang. Karena lebih baik kita bisa menceritakan dan menunjukkan hal itu. Keempat, buat itu seperti cerita. Jadi jangan lupa alurnya. Dan biar orang-orang pun lebih mudah memahami konten yang kita buat. Lalu, jangan lupa bahwa video itu harus singkat, sederhana, tapi juga manis. Tadi kita udah bahas. Dan yang terakhir, kalau misalnya memang teman-teman menggunakan produk, coba tunjukin aja produknya. Karena sebenarnya pengguna di luar sana tuh suka penasaran nih, sebenarnya produk apa sih yang teman-teman pakai. Aku punya beberapa contoh nih ya. Ini salah satunya dari pemenang video kompetisi kemarin.
Oke, aku cuma mau liatin sampai situ dulu. Kalau misalnya teman-teman ada mau cek, nanti bisa lihat di Pinterest, halaman Pinterest Indonesia. Itu ada pemenang kita, dan situ ada video-videonya ya. Jadi aku cuma mau ceritain bahwa kalau video ini dia jelas banget naruh semua teksnya kan. Jadi misalnya apa yang harus dilakukan, berapa detik harus ngelakuinnya, tapi nggak perlu panjang-panjang. Tapi itu udah sangat-sangat informatif, apalagi dengan menunjukkan gerakan olahraga tersebut. Nah, ini yang keduanya, coba aku tunjukin. Oke, nah jadi untuk video kedua, ini aku mau ngomongin bahwa ini adalah contoh untuk video yang bagus yang caranya menceritakan alurnya. Jadi tanpa menaruh semua teksnya dan semua langkahnya, sebenarnya kita pahamkan caranya tadi gimana membersihkan noda yang kosong.